Oke, what's up boys and girl? What's up boys and girl? Kembali lagi di konten kita dari Mas Mansur Podcast di Mas Mansur Bercinta. Benar. Ini bakal lanjutin dari sebelumnya yang part 1 kan? Yeah. Love language. Love language. Nah, hari ini kita bakal ngebahas tentang gimana sih cara menanggulangi kalau lo punya pasangan yang dari love language tertentu. Ya kan? Love language selalu direkap dulu ada berapa? Oke. Ada berapa sih? Ada 5. Oh, ada 5. Apaan aja itu, Jeff? Pertama ada words of affirmation, yang kedua ada act of service, ada receiving gift, ada physical touch, atau lagi apa sih? Oh, quality time. Quality time. Kalau lu apa kemarin? Masih inget nggak? Gue masih ingat. Gue yang pertama quality time. Kalau dari yang hasil ini ya penelitian itu ya, yang kita tes ya. Yang pertama itu quality time. Gue yang kedua gue word of affirmation. Lalu gue itu pertama receiving gift, yang kedua itu word of affirmation. Soalnya kita rekap lagi sedikit ya. Yang iya, terus juga dari penelitian si orang kemarin tuh, gue lupa namanya siapa. Dave Chapman Ya. Dia tuh ternyata Tuhannya ini cuy, Tuhannya tentang love. Oh iya. Iya. Kalau lu baca-baca aja deh. Dia bikin bukunya, gue tahu. Iya, dia bikin bukunya juga. Terus dia tuh banyak treatment cara supaya langgeng lah. Oh gitu. Ntar kita bikin deh video sendiri kali. Oh, boleh. Terus dia juga pernah bilang tuh dari 5 love language ini yang paling yang paling common di seluruh dunia itu si word of affirmation. Karena kembali lagi orang demen dipuji kan. Iya, suka dijilat. Gimana? Iya. Jangan, gue nggak sudi. Oke, lanjut. Itu rekap kemarin ya. Nah, hari ini kita part 2-nya udah ganti baju ya? Udah. Ini udah proper banget. Nggak di hari yang sama. Udah antigen juga udah. Kita semua kru di belakang nih. Iya, ada antigen. Sama ada makanan juga kan. Nah, kembali lagi. Kembali lagi dong. Gue mau terus sih. Oh iya. Oke, jadi kita bakal ngejelasin cara-cara gimana sih ngejalanin love language kalian dari yang 5 tadi. Pertama cara komunikasinya gimana, dan keduanya cara aksinya gimana. Karena action speak louder than words. Betul. Ya kan? Jadi kita bakal ngejelasin dari apa dulu yang pertama? Dari lu dulu kali. Dari gue, berarti gue sesuai dengan love language gue, quality time kali ya? Iya, gimana? Oke. Nah, quality time itu tuh kalau yang paling gue suka itu, gue suka banget dengan melakukan segala hal bareng sama orang yang gue suka, pasangan gue, atau siapapun itu, atau temen lah ya. Nah itu, kalau bentar, love language ini nggak muluk-muluk sama pasangan ya? Nggak muluk-muluk dengan pasangan. Love, kan artinya itu kan bahasa cinta, lu bisa mencintai keluarga lu, atau temen lu. Temen tapi mesra kan, TTM. Masih zaman tuh sekarang. Masih, tapi nggak mesra belakangnya. Berubah. Jadi tuh intinya tuh lu suka dengan melakukan hal-hal apapun itu barengan ya sama pasangan lu. Nah, kalau misalnya lu punya pasangan yang sukanya, yang punya punya love language-nya itu quality time, sedangkan lu itu tipe orang yang suka ngasih. Nah, gimana caranya sih nanggulangin supaya pasangan lo itu tetap kerasa dispesialin walaupun itu bukan kesukaan lo? Paham gak maksudnya? Nggak paham, tapi gimana? Iya, jadi misalnya gini nih, contoh lu punya cewek lo tuh sukanya quality time. Tapi tuh lu orang yang sukanya ngasih, lu jarang ada waktu. Oke. Nah, itu bisa jadi kalau menurut gue, itu cara nanggulanginnya misal lo ngirimin sesuatu, abis itu lo bisa video call bareng. Kayak pas lagi unboxing video call bareng gitu. Itu kan bisa aja tuh lo bisa bikin suasana, lo sebenarnya lagi ketemuan nih, quality time. Quality time itu kan ya lo barengan nih, at least nggak harus ketemu tapi barengan. Betul. Nah, itu poinnya di situ. Itu kalau quality time. Nah, kalau gue ngelanjutin lo dari yang receiving gift itu, cara komunikasinya pertama lo harus perhatian sama orangnya. Kayak gitu. Gimana caranya lo bisa perhatian, lo perhatiin nih dia nih senengnya apa. Misalkan kayak pasangan gue sukanya misalkan Korea. Kita ngasih contohnya kayak apa sih, kalau Korea tuh kayak ada foto-fotonya gitu, poster atau photocard yang kayak gitu. Misalnya dia suka kayak gitu. Nah, kita kasih tuh set. Dia pasti ngerasa, oh ternyata hobi gue ini disukai juga. Iya, benar, setuju gue. Nggak harus disukai sih, tapi lebih lo menghargai hobi dia. Maksudnya bukan yang muluk-muluk, gue nggak depan nih lo kalau kayak gini-gini nggak suka, karena kitanya nggak suka. Tapi kita lebih menghargai orang kan punya kesenangannya masing-masing. Betul. Kita cuma meng-encourage gimana caranya kita ngasih encourage itu dengan cara memberikan gift berupa postcard tadi contohnya, kayak gitu. Nah, kalau actionnya itu kembali lagi ngasih sesuatu itu nggak harus yang mahal, tapi value-nya tinggi. Ngasih yang mahal biasanya bakal dicap matre kan? Betul.
Atau ini ngapain sih beli yang mahal-mahal, biasa cewek gitu. Misalnya mahal. Kadang cewek punya ini loh, punya pride-nya sendiri gitu. Benar-benar. Gue pernah dengar cerita dari salah satu cewek, dia bilang, gue malah nggak suka dikasih sesuatu yang mahal, dikira gue nggak bisa beli apa gitu. Oh gitu. Ada yang kayak gitu, maksudnya malah kayak gue nggak bisa dibeli dengan dengan barang gitu. Jangan mentang-mentang kalau gue lagi ngabuk atau apa, lu bisa membeli rasa gue dengan barang gitu. Oh iya. Ada momennya mungkin ya kalau mau ngasih kayak gitu. Iya, pokoknya ya balik lagi sih ke tadi sih, value-nya lebih penting daripada harga. Betul. Percuma lu kalau beliin yang mahal-mahal tapi misalnya ujung-ujungnya sama dia nggak dipakai atau nggak dihargain juga sama dia, buat apa? Lu ujung-ujungnya kan buat buang duit doang. Benar. Kalau kita ngasih value-nya lebih, dia ngehargain nih, pasti disimpen, dijaga seenggaknya kan. Kalau dari gue yang berikutnya tuh word of affirmation. Nah itu tuh yang paling banyak di seluruh dunia. Orang suka dipuji, dikasih kata-kata, dikasih semangat. At least gini deh, sesimpel lu kalau lu punya pasangan yang ternyata lu tahu dia suka love language-nya itu word of affirmation, setiap pagi ya bisa aja lu kayak cuma happy working ya, atau have a nice day, happy weekend. Itu menurut mereka merasa diperhatiin. Karena gue kayak gitu. Oh gitu. Iya, ini true story berarti ya? True story. True story ya? Roto story, roti. Iya, dagangan gue. Iklan dikit. Nah itu, terus juga kayak misalnya lu kayak ngasih notes, misalnya kayak sesekali lu mengapresiasi apa yang telah dilakukan. Gitu. Contohnya misalnya, kadang nih, kalau gue tipikal orang yang suka insecure dengan diri gue sendiri gitu. Kenapa tuh? Iya karena gue nggak yakin dengan kerjaan gue gitu. Kerjaan yang gue kerjain bener nggak ya? Gue biasa cerita tuh. Nah itu orang itu biasanya kalau menurut gue bisa seneng banget kalau orang itu membuat gue secure dengan kayak dia menjelaskan kayak enggak kok yang lu kerjain udah benar gitu. Iya. Diyakinin, yang ngerasa diyakinin ya. Oke. Jadi lu merasa cerita lu tuh diperhatiin gitu. Sama satu lagi ya. Menurut gue orang-orang yang punya love language word of affirmation itu attention to the details. Iya. Jadi dia suka dengan hal-hal detail, even itu cuman hal sepele ya. Misalnya lu lagi cerita sesuatu nih. Lu lagi cerita sesuatu yang udah lama, tapi lu ingat. Dia ingat ya? Iya. Nah, abis itu nanyain aja gitu, kayak gimana nih yang pas itu? Kayak iya, gitu. Gimana yang itu? Lu udah selesai belum sih? Gitu. Kayak gitu. Itu tuh bisa, menurut gue bisa seneng kalau orang itu merhatiin itu. Kalau gue satu lagi kan act of service. Act of service itu lebih kepada ya, kalau contohnya di video yang pertama kemarin, misalkan aku lagi sakit nih, terus kita tanpa babe langsung waswisut set kita beliin paket isoman misalkan, atau dia bilang aku lagi lapar nih, pengen makan apa ya, terus gue tanya, emang lagi pengen makan apa, misalnya lagi pengen makan ini. Oh gitu, ya udah ntar aku kirimin ya. Tapi dia sebenarnya nggak tahu nih awal yang mau dikirimin, terus kita kasih tahu. Terus misalkan kayak dia minta bantuin kerjaan, kayak contohnya kayak gini bener nggak sih, kayak gini bener nggak sih, gue bilang iya sini coba sini dibantuin kalau gue lagi nggak sibuk. Lebih kayak gitu sih, urusan-urusan kecil tapi yang bisa dibantu gitu. Tapi bukan berarti dianya nggak mandiri. Ngecor ya. Ngecor atau apa sih namanya? Kerjaan yang malu-maluin kan? Ya malu kan, lagi malu. Oh iya bener. Ya ampun, jokesnya parah banget. Penonton ketawa dong. Iya. Sama apa? Sama jokes TV banget. Oh iya, jokes lapor Pak. Iya, ampun kita sebut program nggak boleh. Nah terus biasanya kalau yang act of service itu contoh yang paling gampang deh. Kalau misalkan lu punya pasangan, biasanya kalau lagi zaman sekarang ya, lagi zaman nggak mau jajan di luar, biasanya lu dibikinin bekal. Oh iya paham. Entah breakfast atau lunch, biasanya lunch sih. Kayak misalkan lo dibikinin paling gampang nasi goreng kali ya. Kalau mau ketemuan ya. Kalau mau ketemuan dibawain makan. Atau ya misalkan kalau lo lagi datang ke rumahnya nanti dia masakin. Iya. Kayak gitu. Biasanya cewek sih yang masakin. Terakhir physical touch. Nah, yang terakhir nih physical touch nih yang paling banyak orang mispersepsi. Nah, takutnya orang yang love language physical touch itu disangka orang yang hyper. Hyper apa? Hypermart. Bagus pancingan. Gak maksudnya hyper apa ya? Doyan. Iya, mudah terangsang ya, lebih ke mudah terangsang ya. Iya sih benar-benar. Demen disentuh lah. Iya, sebenarnya tuh lebih banyak maknanya ya. Kayak misalnya sesimpel kalau lagi mau nyebrang nyebrang lagi nih contohnya. Diulang lagi contohnya. Tangannya dipegang. Iya. Bukan malah didorong ya. Bukan malah di Nyebrang enggak? Iya. Ya atau ya kalau contoh zaman sekarang kan Netflix and chill. Orang kadang persepsinya tuh Netflix and chill tuh Netflix 10 menit, chillnya lama bener. Biasanya kayak gitu persepsi orang. Cuman kan sebenarnya enggak juga. Udah selesai.
Tahu-tahu ada tulisannya next episode yang di bawah kanan tuh. Gimana ya? Udah nggak bisa diplesetin lagi. Nggak bisa diplesetin lagi. Jadi emang. Tapi nggak tahu sih kalau dua-duanya emang movie-holic ya, emang movie-holic iya, emang bisa sih. nonton nih. Balik lagi ke orangnya. Iya. Ngebahas lagi filmnya seru nih ternyata. Iya. Tapi kalau di ini belum terusin. Iya. Enggak, maksudnya di sini ada ketombe kan? Iya, jadi menurut gua kalau si Netflix and Chill ini rusak image gue nih. Netflix and Chill ini tuh tidak mencerminkan lu physical touch sebenarnya. Iya sih. Kalau menurut gua tuh kayak yang paling aman nih. Kayak lu suka dirangkul. Atau kalau cewek, gua pernah nemu cewek tuh dia tuh suka banget gelendotan. Jadi kalau lu sama tapi pacaran lu bukan gelendot sih, ada dua tipe yang pegangan ya. Kadang ada yang pegangan tangan gini, ada yang pegangannya di sini nih. Nah, gue pernah dapet tuh ada dia tuh kayak tangan lo nih, kayak koala dia ya? masuk begini. Iya. Posisinya lagi jalan tapi. Lagi jalan. Kadang risih nggak sih? Dulu awal-awal risih, lama-lama risih banget. Enggak. Awal-awal risih, lama-lama ya udah biasa aja gitu. Gue paling risih, maksudnya kayak itu bukan budaya kita soalnya. Bener. Apalagi nih manusia Indonesia nih agak susah kalau ngeliat orang-orang bersentuhan. Wah! Woi! Gila, itu nggak bisa tuh. Makanya lo kalau mau nyentuh-nyentuh, mendingan jangan kelihatan orang. Bener! Iya. Di mana itu? Di mobil bisa. Sambil ngapain? Sambil nyetir. Dengerin lagu. Nah itu tadi kenapa kita naruh physical touch itu di terakhir, karena ini terlalu melebar nih. Bener, bahaya. Apalagi kita demen yang begini. Apalagi kita demen yang modern soal begini. Cewek tuh suka, cowok malah suka nih kalau tiba-tiba ceweknya gini ya? Iya. Ya aduh. Luluh lama-lama. Iya. Terus lama-lama diem senyum gitu gak sih lu? Iya benar. Kayak enakan ya. Ya udah tutup aja kali. Tutup aja kali ya. Bahaya nih, panjang nih kalau begini. Ya udah, sekian dari gua Zaki. Gua Hamid. Kembali lagi di Mas Masur Bercinta.